Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta 'alamul ghuyub. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat subuh yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi dan lagi kita senantiasa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan kasih sayang Allah kita semua masih diistiqomahkan oleh Allah untuk sama-sama melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah SWT, kita luangkan sama-sama waktu kita untuk mendengarkan kebaikan, nasihat diantaranya agar hati kita senantiasa dipenuhi dengan nur daripada ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga hati yang gelap menjadi terang kembali, seperti tanah yang gersang ketika turun air hujan maka akan kembali subur. Begitu juga hati kita yang gersang ini, yang keras bisa lembut dengan yaitu mendengarkan ilmu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Al-maqalatul khamisatu wal 'isruna, nasihat yang ke-25. Ruwiya annahu alaihi salatu wassalam, telah diriwayatkan bahwasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kharaja jata yaumin, telah keluar pada suatu hari ala ashabihi, yaitu menemui para sahabatnya. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat, kaifa asbahtum, bagaimana kabarmu masuknya di waktu pagi. Faqalu, maka sahabat menjawab, asbahna mu'minina billah, pagi ini kami dalam keadaan masih beriman kepada Allah. Ini jawaban sahabat ketika ditanya oleh Nabi bagaimana kabarnya. Dijawab oleh sahabat, alhamdulillah pagi ini kami masih dalam keadaan beriman kepada Allah. Zaman sekarang itu umumnya orang kalau ditanya bagaimana kabarnya, alhamdulillah sehat. Usahanya bagaimana? Alhamdulillah lancar. Terus keluarga, alhamdulillah keluarga rukun. Anak-anak bagaimana? Alhamdulillah semua anak sehat walafiat. Ya, yang satu jadi dokter, yang satu alhamdulillah sudah jadi pengusaha. Itu biasanya umumnya orang ketika ditanya tentang kabar. Kalau sahabat ditanya kabar oleh Nabi, alhamdulillah kami masih dalam keadaan beriman kepada Allah. Ya, apalah artinya sehat walafiat kalau tidak beriman kepada Allah? Karena anugerah yang paling besar adalah nikmat iman. Maka sahabat itu pinter
ketika ditanya oleh Nabi, bagaimana kabarmu ketika masuknya pagi hari ini? Jawabnya, mu'minina billah, kami masih dalam keadaan beriman kepada Allah Jalla wa'ala. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bertanya, wa ma alamatu imanikum, apa tandanya kalau kamu itu masih dalam keadaan beriman kepada Allah? Apa tandanya? Qalu, sahabat menjawab, nasbiru alal bala, kami sabar atas musibah. Jadi tanda orang itu masih memiliki iman itu adalah sabar terhadap musibah. Al-imtihani minallahi ta'ala, yaitu sabar atas ujian yang datangnya daripada Allah. Kemudian sahabat melanjutkan, wa naskuru alar roho, dan kami bersyukur alar roho, atas kelapangan. Al-itisai fil ma'isah, yaitu kemakmuran dalam masalah ekonomi. Jadi kami sahabat sabar ketika mendapatkan musibah, syukur ketika mendapat kelapangan rezeki. Ini sahabat. Ya, tanda orang itu dalam keadaan memiliki iman, yaitu pertama sabar atas musibah. Yang kedua, syukur ketika mendapatkan kelapangan rezeki. Kemudian sahabat menjawab lagi, wa nardo bil qada'i, kami ridho dengan takdir yang Allah telah tentukan. Jadi ini yang ketiga, yaitu ridho dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-hukmil ilahi fi a'yani al-mawjudati, yaitu hukum ilahi fi a'yanil mawjudati, terhadap apa saja yang wujud, alamahiyya alaihi minal ahwali fil azali ilal abadi, sejak zaman azali ini sebelum diciptakannya manusia, namanya zaman azali, ilal abadi, sampai zaman selamanya, yaitu ya sampai akhir hayatnya, sampai hari kiamat. Jadi meyakini atau ridho dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sudah ditulis oleh Allah sebelum manusia diciptakan, yang namanya Lauh Mahfuz. Takrib itu sudah ditakdirkan jadi laki-laki. Pak Nanang juga sudah ditakdirkan laki-laki. Kalau sudah ditakdirkan jadi laki-laki, ya harus ridho apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Saya ingin jadi awewe, Pak, biar gemulai, ya nggak pantas. Ya, kan banyak orang yang nggak menerima apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Yang sudah punya otong pengen dipotong, ya. Yang sudah yang perempuan pengen jadi laki-laki. Ini namanya ya tidak ridho dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Jadi nama kita itu ya sudah ditetapkan ya 50.000 tahun sebelum alam semesta ini diciptakan. Namanya sudah kering. Namanya siapa? Ya orang tua kita kan sebagai perantara.
Jadi nama itu sudah ada tulisannya, Pak Nurjamin, Pak Dodo, ya, apalagi Mbah Cibacang, enggak tahu namanya siapa. Cibacang, kok dipanggil Cibacang, memang sudah tulisannya. Kalau nanti ketika sholat di Masjid As-Syukur akan dipanggil oleh jamaah Mbah Cibacang. Sudah ada tulisannya. Maka kita ya harus ridho. Sudah ada tulisannya. Ya, Masya Allah. Rezeki kita ya lancar atau seret itu sudah ada tulisan. Jadi orang kaya atau orang miskin itu sudah ada tulisannya. Maka orang kerja itu bukan ingin menjadi orang kaya, kerja itu perintah ataupun hasil itu diserahkan hanya kepada Allah. Allah tidak menyuruh kita, "Hai umat Nabi, kamu harus jadi orang kaya semua." Yang Allah perintahkan untuk kita untuk beribadah kepada Allah. Kaya miskin itu sudah ketentuan Allah. Tinggal kita nih mau istiqomah taat kepada Allah atau tidak. Karena kaya itu bukan sebagai kemuliaan seseorang, miskin bukan ukuran kehinaan seseorang. Hina itu kalau orang tidak taat kepada Allah. Makanya kalau kita ibadah ya jangan tujuan supaya ingin jadi orang kaya. Ibadah ini hanya semata-mata untuk mencari ridhonya Allah. Kalau tulisannya memang kita ini orang kaya ya pasti akan kaya. Kalau tulisannya orang biasa ya tetap biasa. Tapi apa yang Allah tetapkan itulah yang terbaik. Rezekinya pas-pasan, mungkin ada hikmahnya supaya kita nggak banyak makan, akhirnya paling tidak mengurangi kolesterol. Betul nggak? Ada hikmahnya. Orang tuh kebanyakan kolesterol karena banyak makan biasanya. Banyak makan karena apa? Banyak duit. Jadi kalau rezeki kita pas-pasan tuh ada hikmahnya supaya kita tidak terlalu banyak makan sehingga berkuranglah kolesterol yang ada pada tubuh kita. Paling tidak badan kita jadi langsing. Tapi itu orang gendut badannya gimana tuh Pak? Padahal nggak punya kerjaan tapi gendut terus. Wah itu memang tulisannya gendut. Tulisannya gendut. Kayak sama santri. Ya santri di pondok itu makannya sama. Ya satu nampan pagi, siang, sore. Tapi yang satu bisa gemuk, yang satu tetap ceking. Yang gemuk memang tulisannya memang udah ditakdirkan dia akan gemuk. Ya, Masya Allah. Jadi Pak Angkun tuh memang udah tulisannya langsing. Sampai kapan ya langsing terus. Kecuali kalau memang ditakdirkan nanti usia 63 gemuk berarti nanti gemuk. Jadi apa yang telah ditetapkan Allah itulah yang terbaik, kita harus ridho. Ya, bulan ini kita sudah ditulis oleh Allah berapa rezeki kita, itu sudah ada tulisannya. Dalam setahun juga ada tulisannya. Pokoknya tahun ini rezeki kita berapa puluh juta, berapa ratus juta itu sudah ada tulisannya. Kita kerja itu sebagai perintah syariat karena mencari rezeki yang halal adalah ibadah seperti orang yang berjuang di jalan Allah. Apalagi ada satu dosa yang susah diampuni dengan sholat. Ya, susah diampuni dengan istighfar. Susah diampuni dengan membaca Al-Quran. Yaitu ternyata ada satu dosa yang bisa diampuni lewat bersusah payah mencari rezeki yang halal. Kesana kemari cari usaha, ya susah, ya susahnya kita mencari pekerjaan yang halal itulah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Coba harganya orang beriman itu sangat mulia. Ajaban li amrin mu'min inna amrahu lahu khairan. Jadi memang sungguh mengherankan
keadaan orang beriman itu apa yang menimpa kepadanya semua menjadi kebaikan. Dikasih kaya baik, dengan kekayaannya dia akan banyak berinfak, berbagi kepada anak yatim, fakir miskin, janda-janda tua. Dikasih miskin yang baik, dengan kemiskinnya dia akan sabar sehingga dia akan masuk surga 500 tahun lebih dulu daripada orang-orang kaya. Baik semua. Dikasih sehat, dengan sehatnya dia taat kepada Allah. Dikasih sakit, berguguran dosa-dosa. Coba. Jadi kalau ibadah belum tentu diterima. Tapi kalau orang sakit sudah jelas dia ketika sabar dengan sakitnya maka berguguranlah seluruh dosa-dosanya. Makanya sahabat itu kalau lama nggak sakit itu malah menangis. Ya. Malah mengadu, ya Allah, salah saya itu apa? Kau tahun ini belum ada sakit nih. Karena sakit itu sebagai kifarat penghapus dosa. Jangankan ya sakit demam, ya asam urat. Ketika seorang beriman cuma tertusuk duri sedikit ya, cuma tertusuk duri yang sedikit, itu udah diampuni dosanya oleh Allah, apalagi kepleset. Namun bukan berarti kita supaya minta, ya Allah kapan saya kepleset, jangan. Tapi kalau kita mendapatkan musibah, musibah itu sebagai kifarat penghapus dosa. Masya Allah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Antumul mu'minuna haqqo." Ketika engkau menjawab sabar atas musibah, syukur ketika mendapatkan keluasan rezeki, dan ridho dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah, antumul mu'minuna haqqo, maka kalian memiliki iman yang benar. Jadi imanan mutabiqan lil waqi, iman yang sesuai dengan kenyataan. Jadi kalau orang itu sabar ketika mendapatkan musibah, syukur ketika mendapatkan luasnya rezeki, ridho dengan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah, ini baru orang asli memiliki iman. Tapi kalau orang enggak ridho dengan ketetapan Allah, dia mengeluh dengan musibah, maka ini orang yang berpura-pura iman. Tanda orang memiliki iman yang benar tuh ya ketika dia mendapatkan musibah dia sabar. Kemudian ketika mendapatkan kenikmatan dia bersyukur. Ketika dia mendapatkan musibah apa? Nah, ya ketetapan termasuk baik buruk itu dia akan ridho. Dikasih miskin, alhamdulillah. Sakit gigi, alhamdulillah. Ya, ini namanya imanan mutabiqan lil waqi, iman yang sesuai dengan kenyataan. Wa rabbil Ka'bah, wahai Tuhan pemilik Ka'bah, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini wawunya wawul qasam, wawu bersumpah, wa rabbil Ka'bah, demi Tuhan pemilik Ka'bah, bahwa engkau itu kalian itu, kata Nabi, benar-benar memiliki iman yang sempurna. Ketika mendapatkan musibah bersabar, mendapatkan kelapangan rezeki bersyukur, kemudian dia ridho atas ketetapan Allah, maka itulah orang yang memiliki iman yang sempurna. Qala ba'dul arifin, telah berkata sebagian orang yang bijak, as-sabru salah satu maqamatin, sabar itu terdiri dari 3
macam, 3 tingkatan. Ada 3 tingkatan sabar. Jadi sabar itu memang tingkatan-tingkatan. Tarkus sakwa, tidak mengeluh ketika mendapatkan musibah atau masalah. Wahiyya darajatut tabi'in, itu adalah derajatnya tabi'in. Masya Allah. Jadi tidak mengeluh ketika mendapatkan musibah apa saja, entah itu ya usahanya bangkrut, badan sakit, ya itu namanya musibah, dan dia tidak mengeluh, maka ini dia memiliki derajatnya tabi'in. Waridho bil maqduri wahiyya darajatuz zahidin, dan dia ridho dengan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah, itu derajatnya orang yang zuhud. Nah ini lebih tinggi lagi. Kalau orang itu ridho dengan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah, ini derajatnya zahidin, orang-orang yang zuhud. Masya Allah. Yang ketiga, wal mahabbatu lil ibtila'i wa hiya darajatus siddiqin. Nah, yang paling tinggi adalah senang atau bergembira terhadap musibah. Ini derajatnya siddiqin, orang yang memiliki iman yang mantap. Ketika mendapatkan musibah kok malah senang. Nah, ini paling jarang. Calon istri diembat orang. Nah, ini berat. Senang itu berat. Ya. Tahu itu calon kita mau dipersunting, kok malah diembat orang. Siap enggak? Malah ngelus dada. Seneng gitu diuji seperti itu. Ya, pagi-pagi sakit gigi kambuh, dia malah senang, alhamdulillah ya Allah, berguguran dosa-dosaku hari ini. Wah, kira-kira siap nggak kalau kita mendapatkan musibah tuh malah senang? Hah? Ya insya Allah ya. Ya memang teori itu kan gampang ya. Tapi ini derajatnya siddiqin nih. Kalau dia nggak ngeluh ketika mendapatkan musibah, itu derajatnya tabi'in. Ridho dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah, itu derajatnya zahidin, orang yang zuhud. Kalau orang senang terhadap musibah, nah ini derajatnya siddiqin. Seperti Nabi Yakub alaihissalam, fasabrun jamil, sabar yang indah. Sabar yang indah itu menghadapi masalah itu dengan rasa gembira. Ya manusia fitrahnya ya tetap ya. Ketika anak yang paling dicintai Nabi Yusuf alaihissalam yang telah dikatakan dimakan oleh serigala. Ya namanya seorang nabi itu kan tahu, namanya juga nabi. Walaupun saudara-saudaranya bilang kalau Nabi Yusuf itu telah dimakan serigala, Nabi Yakub tahu kalau Nabi Yusuf alaihissalam pasti masih hidup. Itu kan hanya tipu daya saudara-saudaranya saja. Wong nabi kok pasti tahu. Namun kenapa Nabi Yakub alaihissalam kok nangis bertahun-tahun sampai kedua matanya buta? Karena menangisi kehilangan Nabi Yusuf alaihissalam, karena yang dikhawatirkan Nabi Yakub adalah masalah imannya Nabi Yusuf. Karena Nabi Yakub tahu kalau Nabi Yusuf itu orangnya ganteng. Khawatir nanti kalau digoda wanita kumaha, ya Allah. Makanya bertahun-tahun, puluhan tahun nangis. Yang dikhawatirkan itu imannya Nabi Yusuf. Coba. Karena saking gantengnya, kita ini kan nggak maksiat karena nggak digoda, betul?
Wajah kita nih coba kalau gantengnya kayak Nabi Yusuf, Mas Yamin, coba kira-kira gimana? Dia boro-boro ke Masjid As-Syukur. Wah, gaya, sudah sibuk dia. Dipanggil ke sana, ke mana? Bukan kafe. Jadi artis. Saking gantengnya. Mana? Mau ke As-Syukur. Iya. Masya Allah. Nah, itu ujian. Nah, jadi artis. Makanya Nabi Yakub alaihissalam menangis bertahun-tahun karena mengkhawatirkan imannya Nabi Yusuf. Khawatir nanti ketika digoda seorang wanita nanti jadi maksiat. Makanya sampai nangis mendoakan Nabi Yusuf alaihissalam supaya imannya dijaga oleh Allah. Tapi ketika mendapatkan musibah, ya Nabi Yakub itu ya dengan senang hati, bergembira. Walaupun ya fitrah manusia ya tetap sedih, tapi ya sedihnya itu ya bergembira, senang. Ya tidak menampakkan kesedihannya. Padahal sedih, tapi tidak menampakkan kesedihannya. Gimana? Seperti kita nggak punya duit, tapi wajahnya tetap senang, berseri-seri. Orang tuh nggak tahu kalau kita ini nggak punya duit. Jadi jalannya biasa aja. Ya pakai peci bener nggak miring. Tapi kalau orang pakai peci kok miring, ketahuan. Kemudian pakai baju kok kancingnya jingjet. Nah itu lebih ketahuan lagi tuh. Banyak utang. Jadi walaupun kita istilahnya nggak punya duit ya usahakan peci itu tetap rapi. Kancing jangan sampai keliru. Sarung tuh ya rapi. Padahal di rumah tuh nggak ada makanan tapi diem aja. Nah, ini namanya fasabrun jamil, sabar yang indah. Insyaallah ya. Ini baru diuji sedikit dah menampakkan lesu. Gimana ya? Nah, ini namanya mengeluh. Ya, ini kita ingin derajat yang tinggi nih. Ya, derajatnya para siddiqin, yaitu senang ketika mendapatkan musibah. Jadi kalau sakit, alhamdulillah ya Allah, dosa-dosa saya diampuni oleh Allah. Kapan lagi ya? Keluarga semua pada sakit, alhamdulillah. Kapan lagi? Ya, ini penting. Kemudian fafil hadis, dalam sebuah hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ubudillah ala ridha." Beribadalah kepada Allah dengan ridha. Fa illam tastati, kalau kamu tidak mampu beribadah dengan ridha, dengan senang hati, karena memang sulit ya, orang tuh kadang sholat itu yang ada rasa gembira itu jarang. Duduk dalam taklim itu rasa gembira itu jarang. Istighosa hatinya rasa gembira itu jarang. Kecuali kalau pembagian duit hati senang itu umum, betul. Ketika makan hati senang itu biasa. Nongkrong bareng, ngopi sambil ngudut, hati senang itu biasa. Tapi yang jarang ini adalah ketika orang beribadah hatinya merasa senang, ini yang jarang. Betul nggak? Ya, ketika istighosah tuh hatinya tuh senang banget. Ya, melebihi orang dikasih duit 1 miliar. Masya Allah. Ya ini jarang. Ubudillahi ala ridho, beribadalah kalian kepada Allah dengan ridho, dengan senang hati. Fa'ilam tastati, kalau engkau tidak mampu beribadah kepada Allah dengan senang hati, fafis sabri ala ma takrahu, maka hendaknya engkau bersabar atas musibah yang kamu tidak menyukainya. Masya Allah. Kenapa? Karena ketika kita sabar
dengan musibah yang kita tidak menyukainya, khairun kasirun, akan mendapatkan banyak kebaikan. Masya Allah. Kalau memang kita ini ibadah tidak ridho, tidak senang hati, paling tidak kita ini sabar dengan musibah yang kita sendiri tidak menyukainya. Ya termasuk sakit. Sakit kan perkara yang tidak kita sukai. Tapi kalau kita ini sabar, maka akan mendapatkan banyak kebaikan. Istri cerewet, kira-kira kita senang atau enggak nih? Senang atau enggak? Wah, ya enggak. Tapi kita sabar. Sabarnya kita menghadapi istri yang cerewet itu adalah kebaikan yang banyak. Itu yang dikatakan oleh Al-Imam Ghazali, kalau ingin cepat jadi walinya Allah, sering-sering dimarah istri. Dalam surat apa itu? Ya. Wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karitumuhunna, gimana ayatnya itu? Yang artinya saya ingat itu. Selalulah berbuat baik kepada istrimu. Jika kamu ada hal yang tidak suka pada sikap istrimu, ya, mungkin perkataannya kasar, tingkah lakunya juga sering menyakitkan, tapi suami selalu berbuat baik kepada istrinya, maka Allah akan berikan kebaikan tanpa batas. Masya Allah. Ini dalam ayat Al-Quran. Saya lupa surat apa, nanti saya ingat kembali. Itu kalau kita ini ada pada istri kita hal-hal yang tidak kita sukai, perkataannya mungkin sering menyakitkan, perilakunya buruk, tapi kita selalu berbuat baik kepada dia, maka Allah akan berikan kebaikan tanpa batas. Jadi artinya kita ini memang harus sabar. Ya, dalam hidup ini intinya sabar. Jadi sabar dalam mendapatkan musibah, baik itu sakit atau mungkin istri rewel, nah itu kalau kita tetap sabar akan mendapatkan banyak kebaikan. Maka di dalam Al-Quran, fa innama yuwaffas sabiruna bighairi hisab, ya. Sesungguhnya pahala sabar itu adalah tanpa batas, tanpa batas. Kalau pahala sholat ada batasannya, pahala puasa ada batasannya, pahala sedekah ada batasannya, pahala umroh haji ada batasannya. Tapi pahala yang tanpa batas akan mendapatkan banyak kebaikan daripada Allah SWT adalah pahala sabar. Tapi sabar itu mudah diucapkan, berat untuk dipraktekkan. Kalau namanya Pak Sabar, namanya. Tapi prakteknya berat. Coba kita nggak salah, tahu-tahu ditempelin. Kira-kira sabar atau ngamuk nih? Ya, nggak ada angin, nggak ada apa, tahu-tahu dimarah sama istri, kira-kira sabar atau gimana? Ayo, nah ini. Jadi sabar itu luar biasa pahalanya, ya. Ini intinya kalau kita ini banyak sabar akan mendapatkan banyak pahala daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita dengar kita niatkan untuk mengamalkannya, insyaallah ya. Tadi apa ya? Yang pertama, ya, tanda orang memiliki iman yang sempurna. Ya, tandanya kan ada tandanya. Pertama, dia ridho, sabar dengan musibah. Yang kedua, syukur ketika mendapatkan kelapangan rezeki. Yang ketiga, ridho dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Ini tanda orang yang memiliki iman yang sempurna. Kalau dia tidak ridho dengan ketetapan Allah,
Ya, kemudian tidak sabar dengan musibah, ini namanya orang yang pura-pura iman. Maka kalau kita ini mengaku dirinya sebagai orang beriman, setiap mendapatkan masalah apa saja harus sabar. Ketika mendapatkan nikmat apa saja harus bersyukur. Apa yang telah ditetapkan oleh Allah kita harus ridho. Insyaallah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.